Om Swastiastu. Pada peserta seminar Senari tahun 2020, kami ucapkan selamat siang. Kami akan membawakan judul penelitian kami, yaitu konservasi tumbuhan berguna hutan Bukit Kangin di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali. Kami berdua, Nyoman Wijana, dan teman kami adalah Sanusi Mulia Diharja. Kami adalah staf jurusan Biologi, Perikanan, dan Kelautan FMIPA Indonesia. Kita awali dengan pendahuluan bahwa pengelolaan hutan yang ada di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan itu bertumpu pada sistem adat yang ada. Pada pengelolaan hutan yang bertumpu pada sistem adat yang ada dari desa tersebut, umumnya lebih berhasil dibandingkan dengan pengelolaan yang dilakukan secara legal, formal. Di dalam pengelolaan hutan adat, peran nawi-gawi, sosio masyarakat setempat, dan lain-lain itu sangat berperan di dalam pelaksanaan. Hasil-hasil penelitian yang telah kami lakukan, yaitu tahun 2019, 2018, 2017, dan 2020, telah banyak menghasilkan suatu bentuk-bentuk hasil penelitian seperti pemetaan spesies tumbuhan yang ada di hutan Tenganan Pegeringsingan, kemudian komposisi spesies yang ada, tumbuhan berguna, dan untuk tahun 2020 ini dikembangkan pola-pola konservasi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pelestarian tumbuhan berguna di alam aslinya berorientasi pada sosio budaya Baliage Tenganan Pegeringsingan. Metode penelitiannya, jenis penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian eksploratif. Populasinya adalah seluruh spesies tumbuhan yang ada di hutan Bukit Kangin, Tenganan, Pegeringsingan. Sampelnya tumbuhan yang tercover oleh kuadrat, dan dari masyarakat adalah komponen-komponen masyarakat seperti peliharaan adat, berbekel, tokoh masyarakat, kepala dusun, pemangku, dan lain-lain yang komponen masyarakat itu berjumlah 50 orang. Metode dan analisis datanya, metode yang kami gunakan adalah metode kuadrat, sedangkan untuk masyarakat dilakukan observasi, wawancara, dan kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, diketemukan dari sisi spesiesnya terdapat 46 jenis tumbuhan yang termasuk ke dalam 31 familia. Dalam pemanfaatan spesies tumbuhan yang ada itu, dapat kami rinci bahwa 27% itu untuk digunakan upacara, 18% untuk obat-obatan, 17% untuk papan, 13% untuk pangan, 2% sandang dan industri. Berdasarkan organ tumbuhan yang digunakan, daun ada 23%, buah 22%, batang 18%, bunga 4%, akar dan biji ada sebanyak 2%. Dari sisi macam pemanfaatan, dalam satu spesies itu bisa digunakan satu macam pemanfaatan, ada yang 2 pemanfaatan, ada 3 pemanfaatan, dan sampai dengan 4 pemanfaatan.
Dari sisi sistemnya, khususnya pada konservasi, untuk pengelolaan hutan, maka yang paling pertama untuk dijadikan acuan adalah awik-awik desa. Salah satu contoh dari awik-awik desa itu ada yang namanya ngalang, ngambang, ngambeng, lalu ada ngerampak. Yang namanya ngalang itu adalah hak desa untuk mengambil keperluan-keperluan, terutama keperluan upacara yang berupa buah-buahan. Lalu ngerampak adalah suatu bentuk hak desa yang berhak mengambil kayu di hutan yang diperlukan untuk bahan bangunan demi kepentingan desa atau pura. Lalu ada ngambeng. Ngambeng ini adalah suatu keperluan desa yang digunakan untuk upacara, khususnya dalam mengambil tuak. Sedangkan ngambang adalah suatu konsep dari hak desa, di mana desa bisa mengambil anak ayam untuk keperluan upacara. Itu contoh-contoh dari awik-awik. Lalu yang kedua dari sisi kearifan lokal, ada tritekaran tetap jalan di sana, yaitu hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan lingkungannya. Tetap dijalankan baik pada tatanan desa maupun pada tatanan rumah tangga. Salah satu contoh adalah bahwa tidak boleh menjual ijuk kepada orang lain di luar desa. Hal ini tujuannya adalah untuk pelestarian aren atau ijuk yang ada di desa itu sendiri, buah beluluk dan seterusnya. Berikutnya ada mitos. Mitosnya adalah suatu cerita yang dipercaya secara turun-temurun. Pada mitos ini ada suatu cerita, yaitu cerita kuda Onceswara. Dalam cerita itu disampaikan bahwa kuda Onceswara itu dia milik raja di Bedahulu, bahwa itu telah hilang, kemudian dilanjutkan untuk mencari. Dan ternyata kuda Onceswara itu telah mati. Lalu masyarakat yang ada yang menemukan itu diberikanlah hadiah. Di desa Tenganan itu tempat-tempat ditemukan bagian-bagian tubuh dari kuda itu dianggap sebagai tempat suci. Katalah contoh, penimbalan kangin, penimbalan kauh itu yang ditemukan adalah bagian kakinya, bagian kaki kiri dan bagian kaki kanan. Dan tempat penimbalan kangin dan penimbalan kauh itu sekarang disucikan. Lalu bagian perut yang digunakan itu sekarang dijadikan sebagai pura batu kembar. Kotorannya itu sekarang adalah pura taikik. Kemudian kemaluannya ini dipakai sebagai kaki dukun, pura kaki dukun, dan ekornya adalah rambut bule. Dan sampai sekarang di sana dipercaya, salah satu contohnya, seandainya ada suami istri yang belum bisa hamil, maka dia mohon itu di pura kaki dukun supaya bisa punya keturunan. Lalu yang keempat adalah dari sisi religius. Upacara agama itu tetap berjalan. Salah satu contohnya adalah Perang Pandan. Perang Pandan sebenarnya adalah upacara untuk menghormati dewa perang, yaitu Dewa Indra. Lalu ada Tumpak Atag.
ada tumpeng atak, tumpeng arah, dan seterusnya, tumpeng ubuh, itu adalah sebagai salah satu penghormatan terhadap vegetasi yang ada. Pembahasannya, di sana ada berbagai spesies tumbuhan yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa tumbuh-tumbuhan yang hidup di sana itu pada prinsipnya adalah sudah mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang ada. Dalam pemanfaatan tumbuhan, menurut orang-orang Bali, itu konsepnya adalah 5W, yaitu wareg, wastre, wesme, waskite, dan waras. Wareg itu adalah dari sisi nutrisi, wastre itu adalah pakaian, wisma itu perumahan, papan, waskite itu pendidikan, dan waras adalah kesehatan. Obat-obatan yang digunakan oleh masyarakat itu yaitu obat-obatan herbal yang berasal dari tumbuh-tumbuhan setempat. Pada dasarnya orang-orang Bali, obat-obatan yang digunakan dari tumbuhan itu sebenarnya tidak lepas dari keagamaan. Oleh karena itu, konsep dasar pengobatan di Bali itu adalah konsep tambe lan saran. Kearifan lokalnya bahwa semua lahan itu adalah duendese, atau ada yang dimasukkan sebagai laba pura. Oleh karena itu, hak-hak yang tadi, ngambeng, ngambang, ngerampak, dan ngalang itu digunakan untuk mengambil sarana upacara di masing-masing tegal. Ada tegal bet, ada tegal jake, itu tegal bet, namanya sama. Kemudian ada tegal senyum. Dari sisi awik-awik, ada beberapa pasal yang dapat menyebutkan terkait dengan konservasi, yaitu pasal 7 itu melarang untuk bagi masyarakat untuk menjual atau menggadaikan tanah ke luar desa. Pasal 9 itu terkait dengan pemasangan duri atau ranjau. Jadi setiap lahan di sana itu adalah bebas dalam satu wilayah kesatuan. Tidak ada halangan untuk menuju ke lahan yang satu ke lahan yang lain. Ini konsep tata ruang. Pasal 14 itu adalah aturan-aturan yang terkait dengan menebang kayu. Dengan demikian, dari hasil-hasil penelitian itu dapat disimpulkan bahwa di hutan Bukit Kangin diperoleh 46 jenis tumbuhan yang termasuk ke dalam 31 familia. Ada sebanyak 27% untuk upacara, 18% untuk obat-obatan, 17% untuk papan, 13% untuk pangan, dan 2% untuk sandang dan industri. Bagian yang paling banyak digunakan adalah bagian daun sebanyak 23%, menyusul buah 22%, batang 18%, bunga 4%, akar dan biji itu 2%. Yang keempat adalah bahwa konsep dasar pengelolaan hutan di sana didasarkan atas kearifan lokal, awik-awik, spiritual religius, dan mitos yang ada di desa tersebut. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi, Santi, Santi Om.